Baik pemirsa Simpo TV, tadi kita sudah melihat dan menyaksikan pelantikan anggota DPR RI dan juga DPD RI periode 2024-2029, dan saat ini juga di samping saya sudah ada anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu Mbak Arzeti. Ya, Mbak Arzeti, apa kabar? Assalamualaikum, Masya Allah, Alhamdulillah baik. Oke, Mbak Arzeti, ini tadi pelantikannya bagaimana, ini sudah dilantik, sudah resmi dilantik menjadi anggota DPR? Alhamdulillah baru aja berkat kemudahan, kelancaran yang Allah berikan. Baru saja teman-teman dari berbagai fraksi sudah secara resmi dilantik, sudah sah kalau menggunakan PIN. Cuman PIN-ku masih di ruangan, jadi nanti mau dipakai. Alhamdulillah. Ini berarti periode ketiga begitu ya? Oke, ini gimana nih rasanya menjadi terpilih lagi di periode ketiga? Akankah ada program yang akan dijalankan atau target yang akan dicapai? Masya Allah ya, kalau bicara mengenai sekarang amanah yang ketiga yang dipercaya kembali semakin berat karena semakin meluas tanggung jawabnya. Apalagi kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa diminta oleh Ketua Umum kami, Gus Muhaimin, untuk sekarang ini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa harus lebih ekstra berlari. Jadi kami tadi malam di baiat, dimintakan untuk sama-sama berjanji untuk lebih menjadi pelayan atau wakil dari dapil masing-masing, dengan kita terus memberikan kontribusi yang positif sehingga keberadaan dari Partai Kebangkitan Bangsa itu sangat ada dan nyata untuk masyarakat. Jadi Mbak Arzeti kan di periode ketiga ini akankah berada di komisi yang sama dengan fokus yang sama atau bagaimana? Ya, kalau itu pastinya kami kembali lagi adalah perintah ya Mbak, perintah partai. Dimanapun kami ditempatkan pastinya kami harus ready, siap, dan kami harus menyegerakan aspirasi-aspirasi dapil kami masing-masing dengan komisi yang sudah disiapkan oleh partai. Kalau dari periode sebelumnya ini adakah target yang belum dicapai gitu, seperti misalnya kesehatan? Pastinya ya, kalau bicara target di setiap penugasan dari DPR itu adalah mengawasi jalannya undang-undang, mengawasi jalannya pemerintahan, membuat undang-undang dan juga membuat anggaran. Jadi memang setiap periode itu kita ditempatkan di komisi, pastinya kita akan terus menjalankan 3 tupoksi yang dimiliki oleh legislatif. Jadi apalagi dengan pemerintah yang saat ini kita mengapresiasi luar biasa karena beliau sudah sangat memikirkan jauh ke depan, bicara mengenai nutrisi, bicara mengenai gizi, bicara mengenai anak-anak emas, generasi emas Indonesia. Itu sudah sekarang ini dibuat ada Badan Gizi Nasional, di mana Badan Gizi Nasional itu fokus untuk mensosialisasikan, menginformasikan, dan melengkapi kebutuhan-kebutuhan nutrisi bagi anak-anak generasi kita ke depan. Mbak, ini kita fokus mengenai gagal ginjal akut pada anak yang baru-baru ini sedang marak. Itu Komisi 9 atau Mbak nanti bagaimana gitu menyelesaikannya? Ya, pastinya kalau gagal ginjal akut kan kemarin kita juga sempat terjadi tsunami ketika anak-anak terkena penyakit tersebut yang ketika dicari hulu hilirnya adalah karena sirup gitu ya, obat sirup bagi anak-anak. Tapi kan itu kita juga nggak bisa mengatakan secara jernih bahwa itu adalah karena faktor obat sirup tadi. Tapi di sini kalau kita bicara gagal ginjal untuk anak, memang saat ini pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan sangat concern, fokus, dan juga bicara mengenai penyakit tidak menular pun juga saat sekarang boleh dikatakan 74% masyarakat kita mengalami itu, dan notabene kalau kita diamkan penyakit itu akan mematikan bagi masyarakat. Ini concern yang sangat peduli dilakukan oleh pemerintah. Thank you. Oke, pemirsa, itu tadi wawancara kami dengan anggota DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Arzeti Bilbina. Dan memang untuk saat ini situasi di DPR RI atau di Parlemen Senayan Jakarta ini sangat ramai karena usai pelantikan 782 anggota DPR RI dan DPD RI yang terdiri dari 580 anggota DPR RI dan juga 152 anggota DPD RI. Dan memang dari masing-masing anggota ini membawa sanak saudara atau keluarganya yang ikut menyaksikan dan antusias untuk menemani momen pelantikan periode
anggota DPR RI dan anggota DPD RI periode 2024 dan juga 2029. Sekian pemirsa dari Jakarta, Sri Dewi Handayani, Ahmad Amin melaporkan untuk Sinpo TV.